pesan-pesan-Mu, akan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Salam. Baik yang ada di ruangan ini, baik yang di rumah, salam. Selamat pagi semua, haleluya. Praise the Lord. Kita sudah diberkati, sangat diberkati. Pada saat puji-pujian, wow, hadirat Tuhan. Saudara harus alami itu, saudara harus nikmati itu. Saya benar-benar nikmati, haleluya. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan saya begini, kita semua hari-hari ini, mungkin tidak semua, tapi kebanyakan orang hari-hari ini, keinginannya dia, kehendaknya dia, agar tidak kena corona. Keluar keinginannya, doanya, harapannya, biar dia dan keluarganya tidak terpapar corona. Hari-hari ini banyak orang berdoa, punya pengharapan, punya keinginan, punya kehendak, biar usahanya bangkit kembali. Hari-hari ini banyak orang biar dia tidak kekurangan, harapannya, kehendaknya, maunya dia, keinginannya dia seperti itu. Sekalipun musim lagi kayak begini, di televisi tetap aja ada orang pik luar. Hanya bayar 5 juta 1 bulan, bisa langsung diisi. Hanya harganya 50% dari harga pasar. Mungkin ada juga yang mendengarkan firman Tuhan ini, keinginannya dia, kehendaknya dia mau. 5 juta cuma per bulan. Ada orang keinginannya dia, kehendaknya dia, anak saya ini kalau udah gede begini, dah cepat dapat jodoh, berkeluarga. Nah udah berkeluarga, ada keinginannya, anaknya yang belum punya anak, kepingin, rindu anaknya punya anak. Si nenek ini kepingin dia jadi nenek biar dapat cucu. Ini keinginan, kehendak maunya kita manusia. Salah? Tidak salah. Ada orang yang lagi sulit keuangan, pingin dia dimampukan Tuhan untuk melewati itu. Salah? Tidak salah. Nah hari ini coba kita berpikir begini, ini kan kehendaknya kita. Kehendak Tuhan atas saudara dan saya apa ya? Tuhan itu berkeinginan, berkehendak, maunya Tuhan dari saudara, dari saya itu apa? Nah ini yang kita pelajari hari ini. Karena selama ini hanya keinginan kita saja, kemauan kita saja, kehendak kita saja, itu yang ada dalam doa kita. Tapi kita gak pernah kepikir keinginan kita ini, kehendak kita ini, maunya kita ini maunya Tuhan enggak? Nah hari ini semua kita dengarkan ini, maka engkau akan pasti diberkati. Mari kita belajar. Makanya tema hari ini saya sangat sederhana bikin tema, gak pakai bahasa aneh-aneh. Hiduplah sesuai dengan kehendak Bapa. Hiduplah sesuai dengan maunya Bapa. Hiduplah sesuai dengan keinginannya Bapa, bukan keinginan saudara. Nah hari ini kita belajar satu kisah di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Dalam nama Yesus, urapi selama pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak biar kami mampu, biar kami nangkap apa maunya Tuhan atas hidup kami di musim pandemi seperti ini. Dalam nama Yesus, ayat 1 bunyinya demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia, jadi seorang anak perempuan yang tertawan ini, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu siapa? Anak perempuan dari negeri Israel itu kepada nyonyahnya. Nyonyahnya siapa? Istri Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Siapa tuannya? Tuan Naaman siapa? Ya Raja Aram. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Apa artinya beginilah? Ya tadi waktu si gadis ini ngomong kepada nyonyahnya, suruh aja Tuan pergi ke Nabi Elisa, ke Nabi itu, nanti dia pasti sembuh. Beginilah dikatakan oleh gadis itu yang dari negeri Israel itu. Ayat 5, apa jawab Raja Aram? Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak. Tahu saudara 1 talenta perak itu berapa? 30 kilogram. 1 talenta itu 30 kilogram. Artinya 10 talenta 300 kilogram perak dibawa. Sama 6.000 sikel emas. Tahu saudara 1 sikel berapa? 10 gram. Kalau 6.000 berarti berapa? 60.000 gram. 60.000 gram itu berapa? 60 kilo emas. Dan 10 potong pakaian dibawa oleh dia. Ini kayaknya mau nyogok Nabi Elisa ini. Puji Tuhan. Nah, setelah saudara dan baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sama 5 ini, kira-kira Bapak menghendaki apa? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan maui? Apa yang Tuhan inginkan melalui kisah ini dari saudara dan saya? Pertama adalah ini, coba. Pertama, ini. Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan berkehendak agar saudara dan saya ini menjadi pewarta kabar baik. Ini yang kita sering selama ini luput. Di sini siapa pewarta kabar baik? Ya anak gadis dari Israel itu. Bayangin ada ini Naaman. Naaman ini panglima Raja Aram. Kalau panglima di Indonesia, panglima TNI itu bintang 4 itu. Dan dia bukan hanya disayang, sangat disayang. Jadi panglima Raja Aram ini sangat disayang, bintang 4 kalau di Indonesia karena panglima, sangat disayang dan setiap berperang selalu menang. Pantas sangat disayang. Cuman sayangnya dia sehebat kayak begitu, dia sakit kusta. Saudara kasih, tapi si pelayannya Nyonya ini, tawanan perempuan yang dari Israel ini, dia lihat, loh ini jenderal hebat benar, tapi kok sekali-sekali mungkin dia buka kali. Kelihatan kustanya. Nah si anak gadis ini dari Israel ini bilang sama nyonyahnya, nyonya, tolong dong kasih tahu sama Tuan. Pergi aja kepada Nabi. Pergi ke Nabi, biar Nabi itu sembuhkan penyakitnya. Nah tanpa ragu-ragu si nyonya ngomong sama suaminya, sama Raja Aram. Pak, ini pelayan kita ini, gadis perempuan ini yang dari Israel ini mengatakan di Israel itu ada Nabi Elisa. Dia bisa sembuhkan penyakit seperti ini. Coba kasih tahu sama Raja Aram, minta izin. Nah, pikirannya si
Naaman, oh kalau gitu aku harus izin ini kepada Raja Aram. Dia baru datang ke Raja Aram, dia bilang udah pergi. Kalau memang Nabi di Israel itu bisa menyembuhkan, pergi sana. Nanti aku bikin surat kepada Raja di Israel. Aku akan sampaikan bahwa Panglima tentara Aram akan berangkat ke sana, tolong dilayani. Ini pesannya si Raja Aram kepada Panglima Naaman ini. Nah, poinnya adalah saya mau kasih tahu kepada saudara. Dia ini pembawa kabar baik, pewarta kabar baik. Orang hebat? Enggak. Pengetahuannya tinggi? Enggak, wong pelayan. Tapi pelayan bisa menjadi pewarta yang baik, ngasih tahu kepada dia, Nyonya, kasih tahu kepada bapak, kasih tahu kepada suami ibu. Itu di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Kasih tahu kepada bapak. Kasihan bapak itu, dia panglima yang hebat, yang sangat disayangi raja. Tapi kasihan, kusta kayak seperti begini. Ini namanya pewarta kabar baik. Saudara yang kasih, saudara lebih dari seorang pelayan. Kita semua lebih hebat dari seorang pelayan aja bisa memberitakan kabar baik. Nah, sekarang ini di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia banyak orang hebat, tapi banyak sakit kusta. Bukan kusta begini, kusta rohani. Atau banyak bermasalah, kelihatannya hebat, gagah hebat, segala-galanya punya, tapi ternyata merana. Banyak orang kita lihat penampilannya keren, tapi di dalamnya itu keropos. Mengerikan. Ini saatnya saudara harus membawa kabar baik. Ini saatnya saudara harus menjadi pemberita kabar baik. Saya belakangan ini, saya mungkin yang ikut di WA, saya jarang sekali. Jarang, tapi setiap ada orang sakit, saya pasti japri. Pasti saya telepon. Saya telepon, pagi saya japri, saya kirimkan puji-pujian, sore saya kirimkan puji-pujian, besok saya kirimkan. Saya enggak rame-rame di WA. Terus saya telepon. Saya doakan. Ada orang jerit, Pak, tolong Pak. Ini saya masih di IGD Pak, belum dapat kamar Pak, tolong Pak. Pendeta besar itu. Saya bilang tenang. Kita punya Tuhan. Dokter di atas segala dokter. Tuhan bisa menyembuhkan saudara dalam. Dia sangat exciting bener lagi di IGD. Udah nunggu 3-4 hari belum dapat kamar rawat maksudnya. Saudara harus hari-hari ini, saudara harus menjadi pewarta kabar baik. Bukan bawa gosip. Pewarta kabar baik. Saya ingat waktu saya SMA kelas 1, umur 17 tahun. Dulu masuk SD, umur 7 tahun. Kepala begini baru bisa masuk. Anak saya Iman, tamat SMA, umur 17 tahun. Saya SMA kelas 1, 17 tahun. Pada saat itu abang saya di atas saya persis baru nikah. Istrinya itu punya kakak laki-laki, sudah kenal Tuhan. Rumahnya tidak di kampung kita, jauh di kampung sana jauh. Tapi dia kasih tahu sama istri kakak saya ini ada kabar baik. Ada pendeta, Ginting Munte namanya, masih muda. Nah, ngomong-ngomong sama abang saya, karena abang saya ini masih ikut mama saya, agar diizinkan rumah itu tempat ibadah. Datanglah si Ginting Munte itu, Benyamin Ginting ini, datang ke rumah. Kita kenal dia hanya bawa gitar, teng. Kita muji Tuhan. Tahu saudara, rumah itu jadi sumber hadirat Tuhan. Dari tempat itu, akhirnya abang saya itu jadi gembala. Sekarang ada 400 jemaatnya di situ, di kampung itu.
Tapi dari tempat itu kami pemuda dari situ sekali seminggu menginjil ke kampung-kampung. Umur 17 tahun. Udah ada mobil pada saat itu? Belum ada. Bawa lampu strongkeng, tahu lampu strongkeng? Wah, saya kok belum lepas-lepas dari tadi. Puji Tuhan. Tahu saudara lampu strongkeng? Nggak tahu ya. Yang kalau udah agak mempet gitu harus di gini-gini terus terang gitu. Ini kita bawa dari kampung saya ke kampung orang lain. Pulang kembali tahu jam berapa? Jam 3 pagi. Tapi karena hadirat Tuhan, kampung yang kami kunjungi sekarang pada saat itu dilawat oleh Tuhan. Kampung yang di sana kami kunjungi dilawat oleh Tuhan. Kampung yang di sana kami dilawat oleh Tuhan. Sekarang sudah hampir semua kenal pada Tuhan. Saudara harus menjadi pewarta kabar baik hari-hari ini. Di Sumatera Utara ada di Rasul orang Batak siapa? Saudara tahu siapa Rasul orang Batak? Nomensen. Pernah dengar nama Nomensen? Pernah dengar nama Nomensen? Kalau saudara ke Medan ada Universitas Nomensen, Nomensen University. Orang Jerman. Pergi ke Tanah Batak, dia belajar bahasa Batak dulu. Gara-gara kabar baik dari Nomensen, 80% orang Batak sekarang ini jadi Kristen. Jadi sekarang ini saudaraku yang kekasih, saudara dan saya harus jadi pewarta kabar yang baik. Bukan bawa gosip, bukan jelek-jelekin orang, bukan ngomongin orang. Tapi saudara harus membawa kabar baik. Kabar baik sebagai pewarta kabar baik. Wow, dahsyat. Jadi bangsa itu akhirnya jadi gembala di tempat itu. Tapi dahsyatnya daerah di sana. Saudara kasih kita menjadi 80% sekarang ini orang Batak jadi Kristen. Kenapa? Karena Nomensen. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita kan selalu mikir gimana ya, mau dimakan apa ya? Ini keluar ini ke pasar takut kena. Jadi pengharapan kita, kehendak kita, maunya kita yang begitu-begitu. Padahal Tuhan yang kehendaki adalah kayak gini. Saudara, Tuhan inginkan, Tuhan mau, Tuhan kehendaki saudara dan saya pembawa kabar baik. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saudara, siapapun saudara, apalagi seperti sekarang kesulitan kayak begini, beritakan kabar baik. Kalau orang di rumah sakit, saya nggak usah sebutkan, tapi orang yang pernah di rumah sakit, kebanyakan pagi saya kirim kabar, sore saya kirim kabar, sampai dia sembuh. Japri itu beda, karena saudara, kata-kata saudara minta hikmat dari Tuhan dulu. Baru saudara japri ke dia. Puji Tuhan, mau jadi pewarta kabar baik? Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi seorang pelayan saja bisa jadi pewarta kabar baik, apalagi saudara dan saya. Pasti bisa. Katakan amin. Itu yang pertama. Kemudian apa yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya? Yang pertama tadi, Tuhan mau agar saudara dan saya menjadi pewarta kabar baik. Yang kedua, agar saudara dan saya memiliki sikap yang benar untuk menerima berkat. Sikap benar yang kayak apa? Nanti kita belajar. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Naaman. Mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar hatinya. Dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia itu siapa? Nabi Elisa. Ini panglima datang kok. Ini Elisa gak mau keluar, dia suruh suruhan. Sana ngomong aja sama itu panglima itu.
bintang apa itu, biar dia mandi aja ke sungai sana, nyelam 7 kali. Panas ini, jenderal ya. Udah bawa 60 kilogram emas, 300 gram perak, 10 potong pakaian. Masa keluar aja enggak, panas nih. Panas dia. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana itu ada sungai di Damsyik. Dan sungai Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari sungai di Israel. Dari segala sungai di Israel, bukan hanya sungai Jordan doang. Segala sungai lebih baik sungai Abana dan sungai Parpar di Damsyik. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Berpalinglah ia mau pulang. Para nabi apa ini? Saya sudah bawa emas 60 kilo. Perak 300 apa ini? Suruhan keluar. Panas dia. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Jordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Saudara yang kasih, dalam kisah ini luar biasa. Saya mau sampaikan kepada kita, dalam kisah ini yang saya sebut tadi, Tuhan menginginkan, Tuhan mau saudara memiliki sifat yang baik. Sifat yang baik apa? Dalam hal ini adalah kerendahan hati. Dalam kasus ini ada 2 ujian. Ujian pertama apa? Ujian kerendahan hati. Waktu dia datang bawa emas 60 kilo, perak 300 kilo, 10 potong. Ini, dia pikir semua dengan uang bisa diatur. Kalau bahasa Frankie sana, epeng mengatur apa? Pertibion. Pertibion. Oh, ya orang Batak pasti ngerti di sini. Uang yang ngatur segala-galanya, negara ini uang. Ternyata di sini enggak. Jadi waktu dia enggak diterima, hanya pembantunya tahu yang keluar, dia panas hatinya. Ya orang sombong. Orang sombong. Panglima sangat disayangi rajanya, tapi enggak direken, tapi enggak diperhatikan, tapi seakan-akan disepelekan oleh Nabi Elisa. Dia panas. Begitu panas dia orang sombong kan. Wah, saya ini jenderal begini nggak dihargai. Suruh duduk kek, kasih minuman dulu kek. Oh, enggak, malah hanya suruhan saja datang keluar. Panas dia. Nah, saudara lihat foto ini. Jangan lihat, saya coba lihat, tampilkan foto. Nah ini ilustrasinya kayak gini. Yang di tengah ini Naaman. Dia udah mau noleh ini, mau pulang ini. Mau kembali ke Damsyik ini. Tapi pegawainya 2 orang, gila. Pak Jenderal, ya di sini nggak disebutnya begitu. Dia nyebutnya di sini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada Bapak, bukankah Bapak juga akan melakukannya? Bapak, jangan kembali ke Damsyik, Pak. Kita sudah jauh jalan ke sini. Ini yang disuruh gampang kok. Tapi masa saya datang keluar aja enggak? Tapi Pak, ini pegawainya ini orang baik ini. Jadi saudara, kalau ada atasanmu, kalau ngambek, saudara jangan panas-panasin loh. Jangan dikomporin. Sini siapa tukang kompor di sini? Enggak ada ini. Tapi banyak orang tukang kompor loh. Oh iya memang dia itu begitu. Ini enggak apa-apa Pak. Kita sudah jauh jalan ke sini. Dia hanya nyuruh nyelam mandi. Kalau dia suruh Bapak misalnya tolong masuk ke kandang harimau macan, itu kan berat Pak. Ini hanya mandi, jangan Pak, jangan kembali Pak.
Ini dua pegawainya ini luar biasa. Tapi sini tahu nggak saudara? Tahu nggak? Masa saya suruh nyelam 7 kali di sungai Jordan yang kotor. Saudara kalau udah pernah ke sungai Jordan, saudara tahu itu. Sungai Jordan itu letak nggak bersih, nggak bening. Di sungai kita di Damsik, sungai Abana, sungai Parpar bersih bener, diminum aja bisa. Masa saya suruh begini? Kira-kira gitu aja. Dan saya general begini, datang keluar saja. Enggak. Pulang aku. Pak jangan. Kalau dia tetap sombong, sembuh enggak? Saya mau kasih tahu kepada saudara ayat-ayat tentang rendah hati. 1 Yesaya 2 ayat 11 saudara nanti bisa di rumah. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Wow. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Saudara mau kaya? Rendah hati. Jangan congkak, jangan sombong. Baru dikit punya aja udah sombongnya, waduh. Luar biasa, kayak padahal belum apa-apa tapi sombongnya nian. Ganjaran kerendah hati apa? Kehormatan dan kehidupan. Roma 11 ayat 20b, janganlah kamu sombong. Nah, saya dapat ayat tadi pagi. Zefanya 2 ayat 3. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bisa enggak kita katakan sekarang ini Tuhan murka? Bisa enggak? Ratusan juta sudah terpapar. Di India sekarang ini 400.000 per hari kena. Yang meninggal 4.000. Bukankah ini murkanya Tuhan? Saya dapat Zefanya ini tadi pagi, saya rasanya carilah kerendahan hati. Enggak tanya di sini, carilah untung besar. Enggak. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan ini. Wow, dahsyat luar biasa. Sekarang saya mau sampaikan kepada kita salah satu contoh tentang kerendahan hati ini. Tentang sikap yang baik. Salah satunya kerendahan hati ini adalah perempuan Siro Fenisia yang percaya. Nah, ini seorang kasih perempuan Siro Fenisia ini, dia seorang ibu, tapi anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Karena anaknya kerasukan roh jahat, maka perempuan ini seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia, memohon kepada Yesus agar roh jahat, agar setan itu keluar dari anak perempuan dia. Nah, ini gambarnya. Ini perempuan Siro Fenisia. Datang kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Apa kata Yesus? Coba. Kata Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi dianggap ibu ini kayak anjing. Saudara kalau bilang anjing kau, babi kau, pasti saudara marah. Ini perempuan Siro Fenisia ini, saking rendah hatinya. Saudara lihat, dia bilang jawab perempuan Siro Fenisia ini, jawabnya benar Tuhan. Benar Yesus, aku ini anjing.
dianjing-anjingin, dibabi-babiin, diledekin, dihina, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi perempuan ini katakan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan Sirofenesia ini begitu merendahkan diri. Yesus, anjing yang di bawah kaki meja, di bawah kaki anak-anak itu, kalau remah-remahnya jatuh, anjing juga dapat makan remah-remah. Dengan kata-kata kerendahan hati seperti begini, Yesus tergugah hati. Apa kata Yesus? Kata Yesus, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Setan itu sudah keluar dari anakmu, katakan amin. Saya waktu baca ini, waduh. Jadi memang setan pun keluar. Kalau saudara miliki sifat kerendahan hati. Enggak usah angel-angel. Kesulitan, kesukaran. Kalau saudara rendah hati, Tuhan tergugah hati. Ini ujian kerendahan hati. Kadang saudara dan saya sering disepelekan orang. Saya sering sekali dari dulu. Dulu saya kepala divisi pengadaan. Bajunya sangat sederhana. Kepala kantor Jakarta keren. Pakai dasi, ya namanya kantor perwakilan kan harus di Jakarta. Dialah ngantar saya mau beli baju Arrow. Saudara pernah dengar Arrow? Sama dia saya berangkat. Wah dia kan sininya juga jamnya bermerek. Jari-jarinya nggak tahu. Ya kantor Jakarta teleponnya bungkus teleponnya saja juga bermerek tuh. Keren bener sepatunya, ikat pinggangnya. Nah saya ini sangat sederhana, baju sangat sederhana. Yang pertama suruh duduk di ruang rapat itu. Kepala perwakilan Jakarta ini. Saya nggak dianggap oleh manajer baju Arrow itu. Ya saya duduk aja. Waktu kita rapat, saya mau beli 7.000 pakaian kali 2, 14.000. Untuk pakaian dinas Arrow. Waktu ngobrol di situ tangtong. Akhirnya saya bilang, oke siapkan kesepakatan, kita beli 14.000. Warna ini 14.000. Terus yang nanda tangani itu saya. Dia kaget, loh baju kayak begini kok yang nanda tangani. Saya sering sekali disepelekan, sering. Di mana-mana sampai sekarang. Sampai sekarang. Tetapi dengarkan, tetapi tetap rendah hati. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, adalah kehormatan. Oleh karena itu firman Tuhan tadi katakan di Zefanya, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung dari murka Tuhan hari-hari ini. Cari kerendahan hati. Cari kerendahan hati. Itu yang pertama, contoh kerendahan hati. Itu ujian yang pertama. Ujian kedua apa Pak Purba? Jadi tadi ada sikap yang benar. Sikap yang benar pertama adalah kerendahan hati. Sikap yang benar yang kedua adalah ketaatan. Nah ini ujian ketaatan. Ini saya kasih Naaman tadi setelah 2. Tadi pegawainya, jangan pergi Tuan. Pak Jenderal jangan kembali ke Damsyik. Ini kan disuruh hanya yang enggak berat kok, hanya nyelam doang. Nah akhirnya si ini taat enggak? Siapa si Naaman? Nyemplung dia. Coba tuh. Dia lihat, loh kok enggak ada lagi? Itu dia tuh, waktu dia nyetrum 7 kali. Loh kok nggak ada lagi? Kenapa? Karena ayat 14 maka turunlah ia. Yang turun itu siapa?
Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Di musim pandemi seperti ini. Berkat datang. Dari mana? Dari kerendah hatian dan ketaatan. Mari rendah hati. Mari taat saja. Saudara kalau sombong pasti turun, pasti direndahkan. Firman Tuhan bukan kata saya. Tapi kalau saudara rendah hati, engkau akan lihat. Rendah hati aja. Disepelekan orangnya, oropopo. Kalau Gus Dur bilang oropopo. Karena yang endingnya saudara akan lihat. Yang sombong, yang angkuh, pasti diturunkan. Pasti diturunkan. Saya kasih tahu dari mimbar ini. Siapa congkak, angkuh, pasti diturunkan. Pasti. Tapi siapa yang rendah hati, dengarkan ini. Ini saya nggak tahu kenapa harus ini saya sampaikan di gereja. Berkat datang dari kerendahan hati dan dari ketaatan. Oleh karena itu mari taat. Taat kembalikan milik Tuhan. Taat aja. Taat sama istri. Taat berdoa. Taat berpuasa. Saudara kalau taat, engkau akan lihat. Jadi saudara enggak usah minta apa-apa. Saudara taat aja, sembuh nih. Jadi berkat datang dari kerendah hatian dan ketaatan. Oke, sekarang teladan kerendahan hati itu ada Yesus. Next. Teladan tentang kerendahan hati itu, Yesus itu adalah panutan saudara. Yesus itu panutan kita tentang ketaatan. Itu bisa saudara baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu, kita semua ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus itu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba, dia Allah tapi dia mengambil rupa seperti manusia, seperti saudara dan saya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat. Kalau saudara lanjutkan di ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dia merendahkan diri dan dia taat, bahkan taat mati sampai di kayu salib. Saudara kasih, ini panutan saudara dan saya sekalipun dia Tuhan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan. Dia sangat rendah hati. Di Indonesia yang sangat rendah hati itu Jokowi. Diledekin, dihina. Tapi dunia ini sangat menghormati dia. Di Dubai, kapan-kapan kita ke Dubai yuk. Biar kita lihat di sini Jalan Joko Widodo. Di Dubai kota sekarang, kota bisnis di dunia. Ada Jalan Joko Widodo. Makanya saking hormatnya dia. Bahkan dikasih bangun masjid di Solo persis kayak di Dubai. Gratis. Saking menghormati orang rendah hati kayak gini. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir. Apa yang Tuhan kehendaki dari saudara? Apa yang Tuhan mau dari saudara? Apa yang Tuhan ingini dari saudara? Pertama tadi yang Tuhan ingini, yang Tuhan mau dari saudara menjadi pewarta kabar baik. Kedua, Tuhan mengingini saudara memiliki sikap yang benar, saudara memiliki sikap hati yang rendah, saudara memiliki ketaatan.
Nah, yang ketiga, Tuhan menginginkan dari saudara dan saya, Bapa kita di sorga menghendaki saudara dan saya agar mengutamakan perkara rohani lebih daripada perkara duniawi. Sekarang ini orang Kristen lebih mengutamakan duniawi apa rohani? Duniawi. Semua. Jangan kaget ya. Makanya firman Tuhan rodok keras sedikit ini. Nah, mari kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 16. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu. Wah, ini gara-gara perempuan dari Israel, gara-gara seorang pelayan, panglima ngomong kayak gini. Panglima ngomong kayak gini. Tampillah ia ini adalah Naaman ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu. Yang ngomong ini siapa? Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wih, keren bener itu. Orang Batak bilang, juru selamat kami adalah Yesus Kristus. 80% gara-gara no mention. Saya kepingin dari saudara-saudara. Saya keluarga saya itu gara-gara orang datang dibikin ibadah di rumah kami. Orang banyak diselamatkan. Orang banyak diselamatkan. Bahkan kalau orang siapapun dari daerah saya pergi pindah kuliah di Jogja, kuliah di Bandung, kuliah di Solo, kuliah di mana-mana. Kalau mereka masuk ke gereja yang tepuk tangan, nangis-nangis, itu disebut gereja Pak Purba loh. Itu gerejanya Om Purba. Jadi dia bilang sama mamanya, "Mak, aku sekarang di gereja Om Purba." Kebetulan ada adik saya yang paling perempuan kan, adik saya paling bungsu perempuan Katolik. Kuliah di Solo. Kita punya rumah di Solo, dia nginap di rumah kita, kos di rumah, nggak bayar. Dia bilang sama Mak, "Mak, aku sekarang ibadah di gerejanya Om Purba." Jadi gerejanya Obaja itu dianggap gereja saya. Jadi kalau gereja yang tepuk tangan, nangis-nangis itu gereja Om Purba. Jadi keluarga saya itu sekarang tanpa disuruh, semua sudah aliran karismatik. Puji Tuhan. Nah, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia udah bawa berapa tadi? 300 kilogram perak, 60 kilogram emas, 10 potong pakaian. Dia udah bawa, dia mau serahkan. Karena dia pikir bahasa Batak tadi, epeng mengatur pertibion, uang yang ngatur segala-galanya. Dia anggap kalau udah uang banyak semua bisa jalan, gereja bisa jalan. No. Ini saya harus kasih tahu ini. Saya harus kasih tahu ini. Bukan uang jalankan gereja. Tuhan jalankan gereja. Roh Kudus yang menjalankan gereja. Ini dibalik ini. Ini biar si Nabi Elisa merubah paradigma ini Naaman ini. Naaman, kau jangan pikir semua uang ngatur segala-galanya ya. Enggak. Tapi yang ngatur kerendahan hatimu. Yang ngatur karena kau rendah hati, yang ngatur karena kau taat. Saya waktu baca ini, keren juga ini. Ayat 16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Dia gak mau. Saya waktu baca ini, wajar enggak ini Elisa terima emas 60 kilogram. Menurut saudara wajar enggak? Wajar? Salah enggak? Kayaknya enggak salah ya.
Wong itu ucapan terima kasih kok. Tapi Elisa mau kasih tahu tentang rohani. Utamakan rohani daripada materi. Kalau saudara rohani saudara utamakan, materi akan datang. Benar, materi akan datang sendiri. Saudara utamakan rohani. Rohani di dalam kasus ini apa? Kerendahan hati. Utamakan kerendahan hati. Dulukan orang lain. Jangan anggap hebat sendiri. Jangan anggap orang lain sepele. Lebih rendah dari saudara. Rendah hati. Rendah hati. Dan taat. Taat saja. Kalau ini, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara, Abraham itu taat enggak? Taat ya. Suruh kemana saja taat. Saya mau Kejadian 12 ayat 2. Bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang taat. Kejadian 12 ayat 2. Nanti saudara baca ayat satunya. Kejadian 12 ayat 2. Ini upah orang yang rendah hati, upah orang yang taat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ini upah orang yang taat. Udah taat aja. Taat aja. Kembalikan milik Tuhan, taat aja. Milik Tuhan tapi yang benar. Lebih itu lebih bagus. Tapi kalau orang pembukuannya 10, banyak loh. Bikin bukunya untungnya kecil biar perpuluhannya kecil. Itu enggak taat namanya. Enggak taat. Orang enggak. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Nah inilah saudara kasih pesan Tuhan hari ini. Saya sangat diberkati. Mari. Yang ternyata saudara berkeinginan macam-macam, keinginan bebas dari COVID, keinginan bangsa ini mampu melalui masa sulit, bangsa ini mampu melewati ekonomi yang lagi sulit, itu tidak salah. Saudara usaha saudara mau bisnis saudara berhasil, anak-anak saudara diberkati, tidak salah. Tapi pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ternyata Tuhan mau dari saudara, enggak banyak-banyak. Saudara jadi pewarta kabar baik. Saudara jadi pewarta kabar baik, bukan pewarta gosip. Kalau ada orang susah kayak si pembantu tadi, dia lihat, waduh kasihan benar si jenderal ini. Ada nabi loh Pak di Israel yang bisa menyembuhkan. Coba ini pewarta kabar baik. Saudara juga begitu, ada orang lagi susah, sampaikan firman Tuhan. Jangan takut Bu, jangan takut Pak, ada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Kalau lagi susah, Bu, jangan susah Bu. Ada Tuhan baik, kirimkan lagu-lagu. Saya senang belakangan ini kirim lagu-lagu. Lagu rohani. Tiap orang sakit saya pasti kirim. Pagi saya kirim, sore saya kirim. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya memiliki sikap yang benar. Memiliki rendah hati. Memiliki sikap kerendahan hati. Memiliki ketaatan. Itu yang Tuhan mau dari saudara. Dan Tuhan mau saudara dan saya lebih mengutamakan rohani daripada materi. Lebih mengutamakan rohani daripada duniawi. Kalau itu saudara lakukan, Kejadian 12 ayat 2 itu menjadi bagianmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang kita tutup mata. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kalau ada dari antara firman Tuhan ini
menjadi remah dalam hidupmu. Ya Tuhan, aku akan wartakan kabar baik kepada orang yang lagi kesusahan. Aku akan wartakan Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan, aku akan wartakan kabar baik. Orang yang sakit aku akan kirim lagu-lagu rohani. Biar dia jangan susah. Aku tidak mau lagi jadi pewarta gosip Tuhan. Terus saudara setelah dengar firman Tuhan, ya Tuhan aku mulai hari ini. Aku mau rendah hati. Disepelekan orang gak orang popo. Kayak perempuan Siro Venesia dianjing-anjingin. Orang popo. Jangan sakit hati, tetap rendah hati. Dan saudara diminta oleh Tuhan. Kalau tadi begitu firman Tuhan disampaikan, ya Tuhan aku akan taat. Aku taat. Taat akan aturan-aturan firman Tuhan. Taat akan mengembalikan miliknya Tuhan dengan jujur. Ya Tuhan aku utamakan mulai hari ini. Lebih utama rohani daripada materi. Lebih utama rohani daripada duniawi. Kalau ada menjadi remah dalam hatimu, taruh di tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang mereka letakkan di dadanya. Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat. Mereka mulai berkomitmen mulai hari ini menjadi pewarta kabar baik. Mereka berkomitmen mulai hari ini hidup mereka rendah hati. Mereka berkomitmen mulai hari ini mereka mau taat. Seperti Abraham taat. Dan mereka mau berkomitmen mulai hari ini. Lebih mengutamakan hal-hal yang di atas. Hal-hal rohani. Dibandingkan dengan hal-hal materi. Dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah menaruh tangan kanannya di dadanya. Berkati mereka, kuatkan mereka, Roh Kudus mampukan mereka menjadi pewarta kabar baik. Mampukan mereka memiliki sikap rendah hati. Mampukan mereka untuk punya sikap yang taat. Mampukan mereka mengutamakan rohani lebih utama daripada materi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Syafaat bagi bangsa kita Bapak, kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Sebentar lagi tanggal 12-13 ada hari lebaran Idul Fitri. Kami lepaskan salam di negeri ini, damai di negeri ini. Bapak, belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini, tudungi bangsa ini. Banyak orang memprediksi, bahwa COVID-19 akan meledak. Tapi kami umat Tuhan di gereja ini, kami mengatakan tidak. Di dalam nama Yesus, Indonesia tidak akan seperti India. Di dalam nama Yesus, kami berteriak, kami berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan sekalipun tanda-tanda itu terlihat karena orang berkerumun di mana-mana. Tapi Tuhan, kami berseru hari ini, minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Sehingga kejadian yang terjadi di India tidak terjadi di Indonesia. Minta tolong Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas negeri ini. Mampukan Pak Jokowi Maruf Amin untuk memimpin negeri ini. Mampukan kepolisian, aparat di daerah. Biar tidak terjadi kerumunan-kerumunan selama Idul Fitri ini. Makasih Bapak, berkati jemaat di tempat di gereja ini. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka diberkati dan mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus terjadi. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu.
Mari kita sama-sama berdiri, sekalipun saudara di rumah. Angkat kedua belah tanganmu. Jangan asal angkat, tapi angkat dengan iman. Si pemberi berkat itu ada di tengah-tengah kita. Ada di keluargamu. Dia siap menolong. Kalau saudara menjadi pewarta kabar baik, kalau saudara rendah hati, kalau saudara tidak sombong, tidak angkuh, kalau saudara taat, kalau saudara lebih mengutamakan yang rohani daripada yang materi, diberkati tangan-tangan yang terangkat, diberkati usahamu, diberkati masa depanmu. Engkau akan diluputkan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu. Semua keperluanmu Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada terobosan di rumah tanggamu. Di dalam nama Yesus ada terobosan di keluargamu. Di dalam nama Yesus ada terobosan di usahamu di dalam nama Yesus. Dan engkau menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan. Dengan iman berteriak sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.